A4011-1984. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Barat, kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan negara-negara Asia yang maju karena pendidikan, serta One Asia Foundation. Pada kawasan Asia Barat, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi menghabiskan 8,8% dari produk domestik bruto untuk pendidikan. Pendidikan di Arab Saudi pun berpusat di sekitar studi Islam, tetapi menjadi lebih beragam. Pendidikan di Arab Saudi terkenal karena konten religiusnya. Pelajaran agama rata-rata total 9 periode seminggu di tingkat sekolah dasar, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 23 periode seminggu untuk matematika, sains, ilmu sosial, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem pendidikan yang ada di kawasan negara Sri Lanka. Sistem pendidikan di Sri Lanka dibagi dalam 5 bagian, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah ke atas, collegiate, dan tertiary. Pendidikan dasar berlangsung selama 5-6 tahun, dan saat mengakhiri periode ini, para pelajar dapat memilih untuk menulis sebuah ujian kelulusan nasional yang disebut ujian beasiswa. Setelah pendidikan dasar, tingkat menengah pertama berlangsung selama 4 tahun dan diikuti dengan 2 tahun tingkat menengah ke atas yang merupakan persiapan untuk sertifikat pendidikan umum tingkat biasa. Berikutnya, sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Kazakhstan. Pendidikan di Kazakhstan dari taman kanak-kanak dimulai pada usia 5 tahun. Salah satu masalah utamanya yaitu berkurangnya jumlah taman kanak-kanak karena kurangnya dana negara, serta ada juga laporan penurunan kualitas taman kanak-kanak. Dilanjutkan dengan sekolah dasar yang biasanya dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsung dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, sekolah dasar pun disediakan secara gratis untuk semua warga negara dan penduduk Kazakhstan, dan orang tua biasanya hanya membayar untuk kegiatan ekstrakurikuler saja. Setelah sekolah dasar akan dilanjutkan dengan pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah ke atas. Nah, pada pendidikan menengah pertama, siswa melanjutkan dari kelas 5 sampai 9 atau berlangsung selama 5 tahun. Pada masa pendidikan menengah ke atas, setelah meninggalkan pendidikan menengah pertama, ada 3 jalur yang tersedia. Siswa bebas memilih jalur. Jalur pertama, sekolah menengah umum yang mencakup kelas 10 sampai 11. Kedua, jalur pendidikan kejuruan yang disediakan oleh sekolah pelatihan dan sekolah menengah. Dan jalur ketiga yaitu kejuruan menengah yang disediakan oleh perguruan tinggi di sekolah perdagangan. Nah, yang terakhir yaitu perguruan tinggi, di mana memberikan program yang menyediakan pendidikan umum, akademik, dan kejuruan lanjutan. Selanjutnya, sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia sendiri, di mana sistem pendidikan di Indonesia menganut sistem pendidikan nasional. Ada 3 jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia pun yaitu 12 tahun. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, ada beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, sistem pendidikan beragam.
Kedua, sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai. Ketiga, sistem pendidikan terbuka. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Dan yang kelima yaitu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman sendiri. Berikutnya, sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Cina. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia. PAUD dengan durasi 3 tahun, pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas 3 tahun. Nah, pendidikan akademik D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana S1 4 tahun, pasca sarjana atau master S2 2-3 tahun, dan doktor S3 selama 3 tahun. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor. Yang pertama, basic education, kedua, technical dan vocation education, ketiga, higher education, dan keempat, adult education. Pola sistem manajemen pendidikan di Cina adalah terrealisasi dengan masuk ke daerah-daerah kecil hingga pusat kota untuk memastikan bahwa pendidikan tersebar secara merata. Sekarang saya akan menjelaskan tentang negara-negara Asia yang maju karena pendidikan. Yang pertama, Korea Selatan. Karena Korea Selatan menerapkan standar tinggi untuk pendidikan. Kedua, Jepang. Karena Jepang salah satu negara yang memiliki kemauan di bidang riset dan teknologi. Yang ketiga, Singapura. Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Yang keempat, Hong Kong. Karena Hong Kong mengadopsi model pendidikan di Inggris dan menariknya, kurikulum di Hong Kong menerapkan sistem pendidikan berbasis fakta. Yang terakhir yang saya jelaskan yaitu One Asia Foundation, di mana One Asia Foundation ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di masa depan. Untuk tujuan ini, yayasan menjalankan dan mendukung berbagai kegiatan yang menstimulasi rasa nilai bersama di antara masyarakat ini melibatkan pertukaran ekonomi pendidikan, budaya yang dapat membantu orang-orang di seluruh Asia dan dunia memperdalam pemahaman bersama mereka. Sasaran kegiatan OAF adalah untuk menciptakan komunitas Asia yang kaya, damai, dan aman, di mana orang-orang dapat hidup bersama dengan memegang impian dan harapan masing-masing yang akan menghasilkan perdamaian dan keamanan global. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.